merasakan perubahan sehari-hari itu seperti apa sih, mereka ingin apa gitu ke depan. Jadi sebenarnya teman-teman PSI dengan menjembatani membuat aplikasi ini dan semua orang bisa bantu untuk menceritakan perubahan di sekitarnya, terus juga selain menceritakan juga bisa ketemu dengan ada channel Kopdar itu. Kita berharap sebenarnya keinginan untuk menjadikan Jakarta yang lebih baik itu tidak hanya pada satu orang atau satu kelompok, tapi juga ini jadi ikatan kolektif gitu, ikatan semua masyarakat Jakarta gitu. Karena jujur aja saya sebenarnya agak prihatin kenapa sekarang misalnya banyak diskusi-diskusi itu justru malah lebih ke arah yang misalnya hal-hal yang non kinerja gitu. Padahal kan sebenarnya banyak sekali yang masih bisa kita bahas, dan yang kita bahas itu sebenarnya juga bukan hanya tentang Pak Ahok sendiri gitu, tapi tentang Jakarta ke depan itu kan seperti apa. Tentang misalnya saya kan masih 23 tahun. Saya pengen nanti misalnya ke depan itu jaminan kesehatannya lebih baik. Terus sekolah juga lebih terjamin. Kalau dulu katanya cuma dari SD, SMP, SMA dan sekarang pada perguruan tinggi, itu kan bagus artinya. Kalau bisa nanti ada S2 juga Pak, kalau boleh Pak. Jadi Pemprov DKI itu punya beasiswa juga buat anak-anak muda. Terus juga sekarang kan banyak banget tuh RPTRA yang difungsikan untuk berbagai macam kalangan, ada perempuan, ada lansia, terus juga ada anak muda, ada skatepark dan lain sebagainya. Saya berharap Jakarta itu ke depan jadi kota yang milik semua gitu, milik bukan hanya milik pendukung Ahok, tapi juga milik semuanya gitu, semua masyarakat Jakarta gitu. Jadi saya berharap dengan adanya apps ini, Go Ahok Jilid 2 ini, semakin banyak masyarakat DKI yang terlibat dan menceritakan perubahan seperti apa sih yang teman-teman itu inginkan, dan juga memberikan kritik gitu. Memberikan kritiknya itu tapi secara kritik yang baik gitu kepada pemerintah yang yang sekarang sedang menjabat gitu. Kita sih pengennya Pak Ahok bisa maju lagi, bisa terpilih lagi, karena banyak sekali PR yang sebenarnya masih harus dikerjakan Pak Ahok gitu. Jadi kalau sekarang kita bilang Pak Ahok berhasil, ya tapi kan dianya masih kecil gitu, belum mantap gitu kalau kita tuh ngomong. Jadi masih banyak sekali PR yang sebenarnya harus dikerjakan oleh Pak Ahok, dan kita sebagai orang yang yakin kalau kerja keras itu tidak akan mengkhianati hasil, ya harus membantu sama-sama gitu. Kalau PSI membantu dengan apps ini, ya kita bisa membantu dengan hal lain gitu, bisa dengan tenaga, bisa dengan pikiran, bisa dengan waktu dan lain sebagainya. Jadi saya harap sih ke depan kita lebih banyak mengapresiasi dan menggandeng teman-teman para pendukung Ahok yang punya kreativitas semacam ini gitu. Jadi nggak hanya apps, tapi bisa juga dengan hal-hal yang lain yang saya pikir juga dalam PSI juga bisa support. Mungkin dari teman Ahok itu aja. Semoga sukses untuk apps-nya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Bro dan Sis, kita punya kado spesial buat Pak Ahok. Kita punya handphone yang diproduksinya cuma di PSI aja Pak. Mungkin bisa diserahkan kepada Sis Danik langsung kepada Pak Ahok. Didampingi oleh Sis Amalia juga. Sis, silakan kepada rekan-rekan yang ingin foto. Ya silakan diambil fotonya. Terima kasih PSI. Mungkin Pak Ahok masih dipegang Pak handphonenya. Kita mau dengar sepatah dua patah dulu dari Pak Ahok sambil pegang handphonenya. Mungkin bisa bantu pegang. Teman-teman, terima kasih untuk Ketum dan DPP Jen dari PSI, Wasikjen ya. Nanti juga dari teman Ahok. Ini juga saya lihat ada relawan Matahari Jakarta nih. Dia juga. Saya kira inilah yang kami maksudkan ketika kami membuat ada visi, ada misi, ada program, ada strategi dan kebijakan. Kebijakan yang kami buat itu adalah bagaimana membuat warga Jakarta itu hidupnya lebih mudah. Itu adalah dengan penggunaan teknologi. Nah, salah satu teknologi yang saya suka adalah aplikasi mobile seperti ini, mobile aplikasi.